Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Already but not yet. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 6 ayat 10, pasal 12 ayat 28. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Konsep teologi already but not yet yang secara harfiah berarti sudah tetapi belum dicetuskan oleh Gerhardus Voss, profesor teologi di Princeton Theological Seminary, New Jersey pada awal abad ke-20. Voss percaya bahwa kita hidup pada zaman sekarang dan sedang menanti zaman yang akan datang. Konsep ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh George Eldon Ladd, profesor teologi di Fuller Theological Seminary, California pada tahun 1950-an. Ladd percaya bahwa Alkitab mengajarkan dua zaman ini dan zaman yang akan datang. Dalam zaman ini akan ada permusuhan terhadap orang Kristen. Tetapi di zaman yang akan datang, mereka yang telah mengikut Tuhan Yesus akan bebas dari permusuhan tersebut dan diberikan kehidupan yang kekal. Dia meyakinkan bahwa zaman yang akan datang akan diresmikan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan kebangkitan orang mati. Namun Ladd berpendapat bahwa ada tumpang tindih di antara kedua zaman tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun zaman yang akan datang ada di masa depan, namun sudah bisa dicicipi sekarang dan kuasanya bisa menembus zaman ini. Jika kita membaca Alkitab, maka konsep already but not yet ini akan terlihat dengan mudah. Salah satu contoh nyata adalah dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan sorga sudah hadir di bumi ketika ia datang untuk pertama kalinya ke dunia ini. Sebab ketika Tuhan Yesus melakukan intervensi terhadap kuasa iblis dan antek-anteknya, misalnya mengusir setan-setan, sesungguhnya kerajaan sorga sudah hadir di muka bumi. Ada di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi kerajaan sorga yang sepenuhnya baru akan nyata pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk memerintah dunia ini, di mana tidak ada lagi penderitaan, sakit penyakit, kejahatan, dan kematian seperti yang kita alami pada masa sekarang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa bagi datangnya kerajaan sorga tersebut di bumi ini. Matius pasal 6 ayat 10. Hal ini berarti bahwa kerajaan sorga itu sudah tetapi belum datang di bumi. Jelas ada tahapan perluasan kerajaan sorga yang makin lama makin besar, seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Kerajaan sorga yang sudah datang di bumi memberi dua implikasi bagi orang percaya. Pertama, sebagaimana Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan setan-setan, kita juga punya kuasa itu. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Kedua, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam pertobatan di dalam kerajaan sorga. Matius pasal 4 ayat 17. Kerajaan sorga yang belum datang di bumi juga memberi dua implikasi bagi kita. Yang pertama, kita harus terus mengharapkan kerajaan sorga sekalipun berada dalam berbagai penderitaan. Roma pasal 8 ayat 22 sampai 25. Yang kedua, kita harus terus-menerus memberitakan kerajaan sorga itu hingga ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Agar terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada kedatangan Kristus kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku bersyukur karena kerajaan-Mu sudah nyata di dalam hidupku. Biarlah aku bertekun menantikan penggenapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.